Yalla le manière Kyoki lambu Itami sono katsu Ore o ugokasu Hate ni maichire Hate ni maichire Hate ni maichire Onore o shire Onore no te de Onore mo kirikitame Shouki mo futto Daijoubu Mind nara joubu Heibon na full course Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Silampari. Kami di sini sedang berada di Museum Perjuangan Sukos Garuda Sriwijaya, Kota Lubuk Linggau. Di dalam video ini kami akan membahas benda peninggalan berupa meriam yang ada di Museum Sukos ini. Yuk teman-teman, simak video kita. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang koleksi meriam yang ada di Museum Sukos Garuda Sriwijaya, Kota Lubuk Linggau. Sebelum kita masuk ke museum, akan dikenakan tarif masuk sesuai kategori usia. Setelah itu, kita akan langsung dipandu oleh orang museum. Kali ini, kami dipandu oleh Bu Siska yang akan menjelaskan apa saja cerita-cerita serta benda-benda bersejarah yang ada di museum. Kembali kepada topik pembahasan kita tentang koleksi meriam yang ada di Museum Sukos. Museum Sukos sendiri memiliki 2 koleksi meriam. Ada meriam kecepek dan meriam ekor lutung yang akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang meriam kecepek. Meriam kecepek, senjata yang digunakan di masa Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, ditemukan di daerah Bengkulu Selatan, sehingga senjata ini disebut senjata legendaris pejuang Bengkulu. Meriam kecepek ini dibuat dari hasil kekreativitasan pejuang dengan memanfaatkan potongan tiang listrik dan juga tiang telepon yang dirobohkan, kemudian diambil ujungnya kira-kira 1,5 meter. Untuk pelurunya, Bu Siska menjelaskan bahwa sebagai bubuk mesiunya, kecepek menggunakan kotoran kambing, diramu dengan belerang, kemudian dicampuri dengan mur baut paku dan benda tajam lainnya. Nah, untuk cara penggunaan meriam kecepek kurang lebih seperti video yang kami tampilkan ini, di mana peluru dimasukkan ke ujung moncong meriam, kemudian dimasukkan bubuk mesiu di ujung lubang lainnya, lalu itu akan dibakar dan akan terjadi ledakan. Tercatat bahwa meriam kecepek ini dapat melontarkan peluru sejauh 1000 sampai dengan 2000 meter. Dengan jarak tembakan yang jauh, meriam kecepek ini cukup diperhitungkan oleh pasukan Belanda, dan fungsi dari meriam kecepek ini digunakan untuk melawan pasukan Belanda. Untuk meriam kecepek di Museum Sukos ini bukanlah meriam yang asli, melainkan hanya replika saja. Berikut foto-foto atau dokumentasi lama yang berkaitan dengan meriam kecepek. Koleksi meriam kedua yaitu meriam ekor lutung. Meriam ekor lutung merupakan koleksi baru di Museum Sukos, dan meriam ini bersifat autentik atau asli. Meriam ekor lutung ini dihibahkan oleh Bapak M. Taulus Surya Kusuma pada tanggal 12 Desember 2022. Bapak Taulus menemukan meriam ini di Desa Kebur, Kabupaten Lahat. Lalu, beliau menghibahkan meriam ekor lutung ini untuk dijadikan koleksi di museum. Meriam ini diberi nama ekor lutung karena bentuk salah satu ujungnya seperti ekor lutung. Fungsi dari ekor lutung ini sebagai gagang untuk mengarahkan sasaran tembak. Menurut sejarahnya,
Meriam ekor lutung ini berasal dari kesultanan-kesultanan Melayu yang digunakan atau dibawa oleh pedagang-pedagang dan penyebar agama Islam. Fungsi meriam ekor lutung ini dijadikan oleh pedagang-pedagang dan penyebar agama Islam sebagai senjata pertahanan dan perlindungan ketika berjelajah, karena meriam ini memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga dapat dibawa kemana-mana. Menurut sumber yang kami dapatkan, meriam ekor lutung di Museum Sukos ini merupakan meriam yang dimiliki oleh Puyang Raden Singamangla, seorang tokoh penyebar agama Islam di Lahat yang berasal dari Madura. Seperti inilah ilustrasi cara penggunaan dari meriam ekor lutung. For your information, bahwasannya meriam ekor lutung yang berada di Museum Sukos Lubuk Linggau merupakan penemuan pertama dari meriam ekor lutung yang ada di Indonesia. Sebelumnya, meriam ekor lutung banyak ditemukan di wilayah Malaysia dan diletakkan di Museum Malaysia. Nah, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.